I got so much motherfucking design on right now. Dirty time, bitches on my line, and you know they come straight. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengambil keputusan, baik keputusan yang sederhana maupun keputusan jangka panjang. Contoh keputusan yang diambil suatu perusahaan: pertama, barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, metode apa saja yang dipakai untuk memproduksi, untuk siapa barang dan jasa diproduksi, bagaimana strategi pemasaran dan promosinya, apakah perusahaan membutuhkan tenaga kerja pemasaran, dan lain-lain. Statistika pengembangan teori pengambilan keputusan yang dipelopori Reverend Thomas pada tahun 1950-an. Contoh kasus untuk menambah modal suatu bank: apakah A. menambah modal, B. memecahkan saham, C. menerbitkan obligasi. Yang kedua, apakah investasi, apakah A. tanah, B. tabungan. Materi yang pertama yaitu elemen keputusan. Setiap pengambilan keputusan akan menghadapi 4 keadaan, yaitu kepastian, informasi untuk pengambilan keputusan tersedia dan valid. Yang kedua, risiko, informasi untuk pengambilan keputusan tidak sederhana dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Yang ketiga, ketidakpastian, suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Yang keempat, konflik, keputusan di mana terdapat lebih dari 2 kepentingan. Pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. States of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Hasil atau payoff dari setiap keputusan. Hubungan elemen-elemen dalam keputusan menurut Lin tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa, ketidakpastian berkenan dalam kondisi mendatang, pengambilan keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Yang kedua, tindakan, 2 atau lebih alternatif dihadapi pengambil keputusan. Pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Dan yang ketiga, hasil atau payoff, laba, impas atau break-even, dan rugi. Nah, sekarang kita masuk di keputusan dalam keadaan berisiko. Pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko berarti bahwa terdapat informasi namun tidak sempurna dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian. Yang dimaksud dengan risiko adalah adanya probabilitas terhadap kejadian tersebut. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan berisiko, yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan. Yang kedua, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada. Yang ketiga, menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Dan yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Yang kedua, yang selanjutnya kita masuk di nilai yang diharapkan atau expected value. Bagaimana Haji Ibrahim harus memutuskan dalam statistik? Kriteria yang paling umum digunakan adalah menghitung nilai yang diharapkan atau expected value EV. EV merupakan rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap alternatif dengan probabilitas setiap peristiwa. Sesuai dengan hukum ekonomi, manusia berusaha memaksimalkan keuntungannya, maka keputusan yang diambil adalah keputusan dengan nilai EV terbesar. Contoh rumusnya ialah payoff kali probabilitas suatu peristiwa. Nah, kita masuk kepada contoh seperti di tabel. Untuk mendapatkan nilai EV, maka perhitungan EV diambil dari total dividen dalam kondisi baik dikali dengan 0,5 ditambah dengan total dividen dalam kondisi buruk, yang dimana hasilnya adalah total EV. Maka keputusan yang terbaik EV untuk investasi yang dilakukan Haji Ibrahim dapat disusun sebagai berikut. Perkalian antara payoff dengan probabilitasnya
Nilai FI yang terbesar merupakan keputusan yang terbaik. Dari FI tersebut, maka keputusan invest Haji Ibrahim adalah membeli saham MLB. Yang berikut adalah expected opportunity loss. Dalam expected opportunity loss atau EOL ada kriteria lain, yaitu yang pertama, metode lain dalam mengambil keputusan selain FI. Yang kedua, EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan terbaik. Yang ketiga, hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0, sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada peristiwa tersebut. Rumus dalam EOL adalah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Yang berikut adalah contoh soal dari EOL. Saham BAT di OL baik 1.487.667 rupiah didapat dari kondisi baik total dividen dikurang dengan 444.444 rupiah diambil dari total dividen kondisi baik sama dengan 1.043.223. Yang berikut OL buruk 277.778 rupiah didapat dari kondisi buruk total dividen dikurang dengan 277.778 sama dengan 0. Untuk perhitungan FI-nya diambil dari OL baik, jumlah OL baik sebesar 1.043.223 rupiah dikali dengan 0,5 ditambah 0,05, hasilnya adalah nilai OL-nya 521.612. Untuk saham Bata OL baik 1.487.667 itu didapat dari kondisi baik total dividen dikurang dengan total dividen kondisi baik 1.081.081 rupiah. Hasilnya adalah 406.586 rupiah. Untuk OL buruknya di saham Bata 277.778 kurang 162 didapat dari kondisi buruk total dividen perusahaan Mega. Hasilnya adalah 115.616 rupiah. Untuk perhitungan FI-nya didapat dari penjumlahan dari OL baik sebesar 406.586 rupiah dikali 0,5 ditambah OL buruk 115.616 rupiah dikali dengan 0,5. Hasilnya adalah 261.101 rupiah. Untuk MLBI-nya OL baik 667 dikurang 1487 667 sama dengan 0 itu didapat dari kondisi baik total dividen dari BBCA. Untuk OL buruk itu didapat dari kondisi buruk total dividen 277.778 kurang 61667 sama dengan 216111 rupiah. Untuk perhitungan FI-nya diambil dari OL baik dikali 0,5 ditambah dengan OL buruk 2161 rupiah dikali 0,5, hasilnya mendapat nilai OL 108.056. Demikian hasil dari expected opportunity loss. Selanjutnya, expected value of imperfect information, yang merupakan perbedaan antara hasil maksimum dalam kondisi kepastian dan hasil maksimum dalam kondisi ketidakpastian. Setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Pada kasus harga saham, pada kondisi baik, saham MLBI adalah pilihan terbaik. Namun pada kondisi buruk, maka saham BAT lebih baik. Apabila hanya membeli saham MLBI, maka FI sama dengan 1.487.667 dikali dengan 0,5 ditambah dengan 61.667 dikali dengan 0,5 sama dengan 77.774.667.
FIPI berkriteria apabila keputusan berubah dengan adanya informasi yang sempurna dengan membeli harga saham MLBI dan BAT. FIIF sama dengan 1487667 dikali dengan 0,5 ditambah 277778 dikali dengan 0,5 sama dengan 822723. Nilai FIIF lebih tinggi dari EF dengan selisih 822723 dikurang dengan 774667 sama dengan 108056. Nilai ini mencerminkan harga dari sebuah informasi. Nilai informasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat, berharga, dan menjadi peluang pekerjaan setiap pialang analisis pasar modal dan lain-lain. Keputusan dalam ketidakpastian. Nah, keputusan dalam ketidakpastian ini menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna, juga tidak adanya probabilitas atau informasi tentang probabilitas suatu kejadian. Nah, dalam kondisi yang demikian, setiap keputusan akan memiliki bermacam-macam alternatif dengan tingkat risikonya sendiri-sendiri. Nah, untuk mengembangkan teori keputusan dalam kondisi ketidakpastian, ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama, kriteria Laplace. Nah, Laplace ini menyarankan bahwa karena probabilitas setiap peristiwa tidak diketahui, maka seharusnya diasumsikan bahwa setiap peristiwa mempunyai probabilitas yang sama. Suatu keputusan akan diambil apabila hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas adalah yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah kriteria Maximin. Kriteria Maximin ini dikembangkan oleh Abraham Wald. Abraham Wald menyarankan dalam kondisi penuh ketidakpastian, maka sebaiknya pengambil keputusan bersifat pesimis terhadap masa depan dan memilih hasil yang bernilai maksimum dari kondisi yang pesimis. Nah, atau lakukan yang terbaik dalam situasi yang terburuk. Kemudian yang ketiga adalah kriteria Maximax. Nah, kriteria Maximax ini adalah kebalikan dari kriteria Maximin. Kriteria ini menyarankan pengambil keputusan bersifat optimis dan memilih hasil maksimum dari alternatif terbaik. Yang keempat adalah kriteria Hurwitz. Kriteria yang dikembangkan oleh Hurwitz ini merupakan kompromi dari pendekatan kriteria Maximin dan kriteria Maximax. Kriteria ini mengembangkan sebuah koefisien yang dinamakan dengan koefisien optimisme. Koefisien ini nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 untuk kondisi yang sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi yang sangat optimis. Apabila koefisien optimis ini adalah A, maka koefisien pesimis adalah B, di mana B sama dengan 1 dikurang dengan A. Hurwitz menyarankan bahwa alternatif yang terbaik adalah nilai yang tertinggi dari hasil perkalian antara hasil atau payoff dengan koefisien optimisme. Yang kelima adalah kriteria minimax atau regret. Kriteria ini dikembangkan oleh L.J. Savage sebagai upaya menyempurnakan konsep opportunity loss atau OL. Prinsip dari pendekatan ini adalah menghitung regret atau penyesalan yang terjadi akibat tidak memilih alternatif maksimum pada setiap kondisi atau OL. Inti dari kriteria ini adalah memilih alternatif dengan regret minimum atau lakukan yang terbaik dalam kondisi terburuk. Pendekatan minimax regret ini dilakukan dengan mengurangkan hasil setiap alternatif dengan alternatif maksimumnya. Kemudian, nilai OL pada setiap kondisi dipilih yang maksimum. Alternatif keputusan yang diambil adalah nilai regret yang minimum. Berikut ini adalah dividen yang dibagikan oleh 3 perusahaan yang ada di BETS, yaitu Bata, BAT, dan MLBI.
pada periode 2001 sampai 2006 dengan dividen yang dibagikan bervariasi tergantung pada keuntungan perusahaan. Dividen ini dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi, yaitu perekonomian dalam krisis, normal, dan juga boom. Tabel selengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk perusahaan BAT, kondisi perekonomiannya adalah boom sebesar 1180, normal sebesar 488, dan juga krisis sebesar 250. Untuk perusahaan BATA sebesar 2000 untuk boom dan juga normal sebesar 1356 dan krisis sebesar 300. Untuk MLBI 4463 untuk kondisi boom dan kondisi normal sebesar 1666 untuk kondisi krisis sebesar 185. Yang pertama adalah kriteria Laplace. Kriteria ini menekankan bahwa setiap peristiwa memiliki probabilitas yang sama. Pada kondisi ini ada 3 peristiwa, sehingga setiap peristiwa memiliki probabilitas 1/3. Nilai yang diharapkan adalah expected value atau IV dari setiap alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, IF BAT adalah 1/3 dikalikan dengan 1180 ditambah dengan 1/3 dikalikan dengan 488 ditambah dengan 101/3 dikalikan dengan 250, hasilnya sebesar 639. Untuk EV BATA 1/3 dikalikan dengan 2000 ditambah dengan 1/3 dikalikan dengan 1356 dan juga ditambah dengan 1/3 dikali 300 sama dengan 1219. Untuk FVB MLB sama dengan 1/3 dikalikan dengan 463 ditambah dengan 1/3 dikali 1666 ditambah dengan 1/3 dikalikan dengan 185 sama dengan 2015. Dengan memberikan probabilitas yang sama untuk masing-masing kondisi, terlihat bahwa IV MLBI adalah yang tertinggi sehingga merupakan keputusan yang terbaik menurut kriteria Laplace. Yang kedua adalah kriteria Maximin. Kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang pesimis dalam memilih alternatif yang memiliki nilai atau hasil maksimum. Dari ketiga kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan krisis, kriteria Maximin menyarankan yaitu pesimis yaitu kritis. Jadi ada beberapa tabel yang bisa dilihat oleh teman-teman. Salah satunya adalah BAT, kondisi krisisnya sebesar 250, untuk BATA sebesar 300, dan juga untuk MLBI sebesar 185. Dari tabel pada kondisi kritis, alternatif yang menghasilkan nilai maksimum adalah ML BATA dengan nilai 300. Maka keputusan yang terbaik menurut kriteria Maximin adalah BATA. Kita masuk ke contoh Maximat. Maximat merupakan kriteria yang menekan untuk mengambil kondisi yang maksimal, yaitu kondisi perekonomian boom dan memilih alternatif yang paling tinggi. Teman-teman bisa melihat tabel dari contoh Maximat ini. Untuk perusahaan BAT, kondisi boom sebesar 1180, untuk BATA sebesar 2000, dan MLBI sebesar 4463. Kriteria Maximat memiliki kondisi yaitu kondisi boom. Dengan nilai yang tertinggi adalah MLBI sebesar 4463. Masuk ke kriteria Hurwitz. Menggunakan koefisien optisime A dan koefisien pesime 1 dikurangi dengan A. Koefisien ini dapat diperoleh melalui hasil penelitian atau pendekatan relatif dari data tertentu. Koefisien optisimes berdasarkan pada probabilitas yang terjadi kondisi boom dibandingkan dengan kondisi krisis. Berdasarkan data yang diperoleh koefisien optimis sebesar 0,63, sehingga koefisien pesimisme adalah 1 dikurangi dengan 0,63 sama dengan 0,37. Emitmen BAT, BATA, dan MLBI. Untuk kondisi boom sebesar 1180 untuk BAT, BATA sebesar 2000, dan juga MLBI sebesar 4463. Untuk krisis, BAT sebesar 250, BATA sebesar 300, dan juga MLBI 185. Perhitungannya adalah 1180 dikalikan dengan 0,63 ditambah 250 dikalikan dengan 0,37, hasil EV-nya sebesar 836. BATA 2000 dikalikan dengan 0,63 ditambah dengan 300 dikalikan dengan 0,37 sebesar 1300
4.471. Untuk MLBI 4.463 dikalikan dengan 0,63 ditambah 185 dikalikan dengan 0,37 EV-nya sebesar 2.880. Berdasarkan pada kriteria Hurwitz, maka nilai EV yang tertinggi adalah MLBI dengan nilai 2.880, sehingga alternatif MLBI adalah keputusan yang terbaik. Yang berikut kriteria minimax regret. Kriteria minimax regret menekankan pada OL, nilai hasil atau payoff yang tertinggi diberikan nilai O, dan nilai lainnya merupakan selisih antara nilai alternatif tertinggi dengan nilai pada alternatif tersebut. Berikut adalah tabel hasil dari OL. Contoh minimax regret di bawah terdapat tabel pada kolom perusahaan dan kondisi perekonomian. Kolom perusahaan BAT, kolom kondisi perekonomian BOM 3.283, kolom normal 1.178, per kolom krisis 50. Pada perusahaan Bata di kolom BOM 2.463, kolom normal 310, kolom krisis 0. Perusahaan MLBI pada kolom BOM 0, pada kolom normal 0, kolom krisis 115. Berdasarkan kriteria minimax regret, keputusan yang terbaik adalah membeli saham yaitu memiliki nilai regret terendah. Pada kondisi BOM, OL untuk BAT adalah 0, sedangkan OL untuk Bata 2.463 yang diperoleh dari kurung 4.463 kurang 2.000 dan LPBN 3.283 kurung 4.463 kurang 1.180. Begitu juga untuk OL pada kondisi normal dan krisis. Untuk memilih keputusan yang terbaik adalah memilih nilai minimum dari regret maksimum untuk setiap alternatif. Yang berikut kolom perusahaan BAT nilai regret maksimum. Di kolom BAT terdapat nilai regret maksimum 3.283. Bagian kolom Bata terdapat nilai regret maksimum 2.463. Bagian MLB 115. Berdasarkan nilai regret maksimum, nilai minimum adalah 115 pada alternatif BAT. Oleh sebab itu, pembelian saham BAT adalah keputusan yang terbaik menurut kriteria minimax regret. Pada bab 7 telah dibahas tentang diagram pohon dan manfaatnya untuk melihat probabilitas suatu kejadian. Pada dasarnya, diagram pohon juga dapat digunakan dalam analisis keputusan dengan menggambarkan tindakan dan hasil yang mungkin. Untuk membaca hasil keputusan dilakukan secara induksi mundur, backward induction, dan hal ini berbeda dengan diagram pohon pada bab 7 yang menggunakan induksi maju. Kita gunakan kasus pada contoh 10 sampai dengan 4 dengan menggunakan probabilitas relatif yaitu 0,63 untuk kenaikan dividen dan 0,37 untuk penurunan dividen sebagaimana contoh pada kriteria Hurwitz. Ada 3 kemungkinan pembelian saham yaitu LPBN,
Mega dan BBCA berdasarkan nilai rata-rata kondisi BOM, yaitu perusahaan membagi saham di atas rata-rata mencapai 0,63, sedangkan kondisi krisis sebenarnya 0,37, yaitu kondisi perusahaan memberikan dividen lebih kecil dari rata-rata yang bisa dibagikan. Pada gambar node pertama adalah nilai harapan MV, sedangkan 3 node kemudian yaitu bertanda 1, 2, dan 3 menunjukkan hal atau payoff yang diharapkan dari masing-masing saham. Ranting dari ketiga node adalah peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu kondisi BOM atau krisis, sedangkan angka sesudah ranting yang menunjukkan node proses adalah nilai dividen yang diharapkan. Proses yang demikian biasa disebut hasil atau payoff bersyarat kondisional payoff. Untuk membuat sebuah keputusan maka dilakukan secara induksi mundur. Contoh untuk LPBN, hasil pada kondisi BOM adalah 1180 dengan probabilitas BOM 0,63, sedangkan pada kondisi krisis 250 dengan probabilitas krisis 0,37, sehingga hasilnya adalah 1180 kali 0,63 tambah 250 kali 0,37 sama dengan 863. Cara yang sama diperoleh hasil untuk BATA dengan MLBI. Hasil akhir menunjukkan bahwa FV untuk LPBN BAT 836 mega 836 BATA 1371 dan MLBI 2880. Dengan demikian maka keputusan yang terbaik dengan menggunakan diagram pohon adalah membeli saham MLBI.